Kisah Juang. Halo adik-adik, ketemu lagi pada hari Minggu ini bersama kami abang-abang dan nanti didampingi oleh Bibi dan Marco yang akan bawakan khotbah. Kami dari Runggun GBKP Cijantung berkesempatan hari ini untuk membawakan firman dan kebaktian bersama adik-adik KKR dari Runggun Studio Alam Depok. Jadi kita sangat bersuka cita ya diundang bisa memberikan masukan maupun ibadah hari Minggu ini, walau kita tahu kondisi saat ini kita masih beribadah secara online. Baik, Bang Kornel. Baik, shalom, mari perkenalkan nama Abang Cornelis Nama dari Bang? Runggun Cijantung, dan di sebelah kanan Abang ini adalah Bang siapa Bang? Bang Jona. Dan pemusik kita Bang siapa Bang? Ada Bang Rio, Bakti. Yuk, untuk memulai hari ini dari Runggun Studio Alam, kita mau ajak nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Yuk, bersama-sama, mari bangkit berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka dan Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Baik adik-adik, tadi kita sudah nyanyi bahwa Tuhan yang membuat kita bergirang, gembira. Nah adik-adik, bergembira itu bisa membuat kita happy, senang, dan menjadi obat. Nah oleh karena itu kita mau nyanyi satu lagu Bang Jona, lagunya Hati yang Gembira. Kita mau ajak adik-adik Runggun Studio Alam untuk nyanyi bareng sama kita, Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan acara ibadah kita, hendaknya kita memberikan kesempatan untuk mengambil sikap berdoa dulu. Kita mau berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami pelayan-pelayan GBKP Cijantung sangat bersuka cita dapat melayani adik-adik kami dari GBKP Studio Alam Depok. Berkati kami Tuhan, pelayan-pelayan yang menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang boleh kami sampaikan, boleh kami mengerti, sehingga apa yang boleh kami bagikan kepada adik-adik KKR kami di Studio Alam, mereka juga dapat boleh mengerti Tuhan. Ajari kami, berkati ibadah kebaktian kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku,
Baik adik-adik, kita akan masuk ke mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bibi Nande Marco. Kami persilakan. Hai KKR Studio Alam, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Nanti kita lanjutkan kenalannya ya. Kita masuk ibadah untuk firman kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Allah kami, Allah Maha Besar, Allah Maha Kudus yang kami sapa. Di dalam nama putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama anak-anak KKR Runggun Studio Alam. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Berkati hambamu yang akan memberikan firman-Mu Bapa, sehingga firman ini boleh dipakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga semua anak-anak Studio Alam Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendengarkan firman ini dengan penuh sukacita. Ampuni kami Bapa, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama putramu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Kita perkenalkan dulu ya. Bibi namanya Somalona Bru Tarigan, Bebere Ginting. Biasanya kalau di Cijantung dipanggil dengan Bibi Nande Marco. Jadi boleh panggil Bibi, boleh panggil kakak. Oke. Nah, kita masuk ke firman Tuhan. Pertama dulu Bibi sangat senang bertemu dengan kalian. Walaupun secara virtual, walaupun secara rekaman, sukacita tidak mengurangi Bibi untuk menyapa anak-anak KKR Studio Alam. Nah, tema kita hari ini tetap berguna di masa tua. Tetap berguna di masa tua. Masa tua itu adalah masa di mana usia seseorang itu biasanya disebut itu 60 tahun ke atas. Nah, masa tua juga biasanya identik dengan masa menurunnya kemampuan manusia, khususnya fisiknya. Nah, identik pula dengan menurunnya pendengarannya, mungkin melihat atau bergerak sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, demikian juga penurunan daya ingatnya dan sebagainya. Itu masa tua. Nah, tapi menurunnya kemampuan itu seringkali membuat orang yang lanjut usia tidak berdaya lagi. Namun tema kita hari ini malah sebaliknya, tetap berguna di masa tua. Yang artinya walaupun usia sudah tua, namun ada banyak hal berguna yang dapat dilakukan. Yuk kita buka dulu Alkitab kita minggu ini. Kita buka bacaan kita di Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 di bawah perikop Tuhan Hakim yang adil. Dibaca Kak. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Dibacakan dari sini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itu bacaan kita. Tapi di bacaan remaja 1 Petrus 5 ayat 5. Coba kita baca. 1 Petrus 5 ayat 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yo, di ayat tadi kita baca bahwa orang tua di Mazmur itu bertunas seperti pohon korma. Kalau kita lihat pohon korma di Arab, ketika ditanam bijinya dan ditutup dengan tanah dan ditutup juga dengan batu yang besar. Tujuannya apa?
Sehingga akar itu akan tumbuh mencari celah-celah dari batu yang sangat besar dan dia mampu melewatinya. Artinya pohon korma melambangkan pertumbuhan yang sangat baik. Pohon korma juga melambangkan kemenangan dan kegembiraan. Orang-orang benar bertunas seperti pohon korma. Artinya orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kemenangan dan kegembiraan. Mereka akan tumbuh dengan baik. Jika dia muda, dia akan menjadi anak muda yang santun, berperilaku yang baik. Jika ia sudah menjadi tua atau menjadi orang tua, ia akan menjadi orang tua yang diteladani, menjadi panutan. Dari tutur katanya, dari tindakannya, dari kasih sayangnya, dia kuat seperti pohon korma. Pertumbuhannya sangat-sangat baik, akarnya kuat. Tadi digambarkan juga bahwa tumbuh subur seperti pohon aras di Mazmur 92 yang ayat 13. Pohon aras adalah pohon yang tumbuh tinggi menjulang ke atas dengan kekuatan dan keharuman kayu-kayunya dan banyak tumbuh di Libanon. Seperti Alkitab katakan. Pohon aras ini bisa sampai 40 meter tingginya. Kekuatannya, keharuman kayunya tidak usah diragukan lagi. Dan sangat tepat untuk membangun istana, rumah-rumah, bahkan bait Allah di Yerusalem. Nah, orang benar akan selalu diberkati oleh Tuhan seperti suburnya pertumbuhan pohon aras. Kalau tadi pohon korma betapa dia kuat, lurus, lambang kemenangan, kegembiraan, sangat luar biasa. Kalau pohon aras dia menjulang tinggi, kekuatan dan keharumannya harum. Dan orang tua juga digambarkan, orang benar juga digambarkan selalu diberkati Tuhan seperti suburnya pertumbuhan pohon aras. Tuhan memberinya kekuatan secara luar biasa. Sehingga bila terjatuh tidaklah dibiarkannya sampai tergeletak seperti lagu kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Menopang tangan orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan apabila dia tersanjung, ia akan bangkit kembali karena kekuatan datangnya dari Tuhan. Kalaupun dia jatuh, sampai terjatuh, ia terus bertumbuh menjadi orang sukses. Karena dia benar di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga kita bisa gambarkan pada masa tua masih berbuah di ayat 15. Orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Orang benar tetap diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dia tua, dia tetap produktif. Menjadi produktif dan menghasilkan buah-buah yang sangat bermanfaat. Bahkan malah tambah subur dan tambah segar. Walaupun lututnya sudah goyang, walaupun lemah fisiknya, tapi dia tumbuh dengan subur karena diberkati oleh Tuhan. Nah, anak remaja, anak tanggung di studio alam, pasti semua sudah atau semua mempunyai kakek dan nenek. Tema kita hari ini adalah berkaitan dengan ulang tahun Zaitun yang ke-29. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita bisa berkata begini, benarkah orang tua berguna di masa tuanya? Benarkah seseorang itu bisa berguna di masa tua? Sangat benar, karena dia diberkati oleh Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang yang sudah tua atau kakek nenek kita? Bagaimana sikap kita? Banyak sikap kita. Yang pertama adalah kita sudah pasti harus sayang kepadanya. Kita sudah harus pasti sayang kepadanya. Kenapa? Kakek nenek kita adalah orang tua dari orang tua kita yang telah membesarkan orang tua kita. Dan hukum Allah mengatakan bahwa hormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu. Alkitab mengatakan begitu loh. Nah, sudah seharusnya memang kita harus sayang kepada mereka.
Bentuk kasih sayang kita mungkin berbeda-beda. Ada yang selalu mendoakan karena mungkin berjauhan. Ada juga yang selalu menyapa, mungkin buat jadwal. Setiap hari Minggu dia menyapa, selamat hari Minggu Nek, selamat hari Minggu Iting, Tigan, Karo, Ribu, Bayang misalnya. Dia sapa, setiap ada jadwalnya. Atau dengan masa-masa pandemi sekarang tidak bisa berkunjung, dia sayang dengan neneknya tapi kangen tidak bisa bertemu, dengan virtual Zoom misalnya. Saat teduh bersama misalnya, saling mendoakan bersama atau mengirim sesuatu misalnya. Tanda kasih sayang kita bisa berbeda-beda, tapi dari perbuatan kita tercermin bahwa kita sangat sayang kepada mereka. Yang kedua seperti apa? Bagaimana sikap kita? Hormat, tadi sudah dikatakan. Kalau kita hormat kepada orang tua, usia kita pun ditambahkan. Rezeki kita pun ditambahkan. Tidak usah kakek nenek kita, semua orang tua pun kita harus hormat. Apalagi kakek nenek kita. Lebih hormat seharusnya. Banyak teladan yang boleh kita ambil dari mereka. Mungkin banyak nasihat mereka. Walaupun kita tidak suka dinasihati, tapi kita harus tetap hormat. Karena apa? Mereka sudah lebih dulu mengasihi kita. Kecil kita dulu dirawat. Mungkin waktu kecil kita lahir, mama kita, papa kita kerja, mereka yang menjaga. Nah, jadi kita harus hormat kepada mereka. Yang ketiga apa? Patuh kepada kakek nenek kita. Pasti semua nasihatnya baik. Pasti semua nasihatnya yang berguna dan bermanfaat. Tidak ada kakek nenek yang tidak sayang sama cucunya. Bahkan kakek nenek itu lebih sayang kepada kita kadang-kadang daripada orang tua kita. Banyak kan contoh-contoh anak-anak sekarang kalau sama kakek neneknya itu dia manja sekali. Minta sesuatu lebih dari kepada orang tuanya. Dan sebaliknya kakek neneknya pun begitu, sangat-sangat sayang kepada cucunya. Nah untuk itu kita memang harus patuh kepada mereka. Karena kita sudah lebih dulu merasakan kasih sayangnya kepada kita. Nah, yang terakhir yang paling penting menjadi cucu yang membanggakan kakek nenek. Dengan cara apa? Apa yang kita bisa buat untuk kakek nenek kita? Apa yang bisa kita banggakan untuk mereka? Dengan kita sayang kepada mereka, kita sudah membanggakan dia. Dengan kita hormat, kita menjadi cucu yang dibanggakan. Dengan kita patuh, kita sudah memenuhi semua keinginan kakek nenek kita. Apalagi kita itu taat kepada Tuhan Yesus. Seorang tua itu akan sangat bersuka cita ketika cucu-cucunya itu takut akan Tuhan seperti mereka dulu. Karena mereka sudah merasakan bagaimana mereka sangat patuh kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka sangat taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka diberkati setiap saat. Dan di masa tuanya pun mereka tetap diberkati seperti pohon korma, seperti pohon aras. Dan masa tua mereka tetap bermanfaat. Nah, Zaitun berulang tahun yang ke-29. Seharusnya kita mempunyai aksi untuk mereka. Mungkin karena masa virtual ini aksi kita tidak bisa bareng-bareng. Kita tidak bisa mengunjungi misalnya kelas tanggung remaja Studio Alam berkunjung kepada kakek nenek seseorang anggota KKR sana yang mungkin sudah tidak sanggup ke gereja. Karena masa-masa pandemi ini kita tidak boleh berkumpul banyak. Bisa kita bikin aksi, kirim video kita dengan puisi mengatakan aku sayang kakek nenek, atau dengan lagu pujian, atau dengan apapun bisa, atau dengan kartu ucapan, atau mengirim sesuatu yang mereka suka. Walaupun ketika kita sapa mengatakan selamat ulang tahun Zaitun GBKP, mereka sudah sangat-sangat bersuka cita. Jadi diharapkan juga KKR Studio Alam membuat aksi untuk kakek neneknya masing-masing. Paling tidak habis ibadah ini semuanya telepon. Yang masih mempunyai kakek nenek bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Telepon mereka,
sapa mereka, dan di akhir diucapkan selamat ulang tahun Zaitun, Tuhan tetap berkati, semakin tua semakin bermanfaat, semakin tua semakin produktif, semakin tua semakin diberkati, seperti itu. Jadi umur mereka pun akan tetap tambah dan tetap sehat karena cucunya tidak melupakannya. Nah, kami dari Cijantung akan nanti mengirimkan suatu video bagaimana kakek nenek itu sangat sayang kepada cucunya. Kami mengadakan wawancara yang sederhana, mengungkapkan isi hati kakek neneknya kepada cucunya. Selamat siang Bulang Tigan. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang cucu-cucu ya. Oke. Cucu Bulang sama Tigan sekarang sudah berapa? Ya, kami sekarang sudah punya cucu 6 orang. 5 udah 5 orang sudah sekolah, 1 orang belum. Namanya L. Ya, Oke. Dari anak kami 4 orang. Oke. Bagaimana pandangan Bulang dan Tigan terhadap cucu-cucu? Di mata Bulang Tigan cucu-cucu itu sebagai apa sih? Kalau kami senang sekali. Pandangan kami cucu-cucu ini adalah anugerah. Karena ya dengan adanya cucu-cucu kami tentu tidak kesepian, tidak tinggal berdua lagi di rumah, ada teman bermain. Jadi mengisi waktu sudah bisa bermain dengan cucu. Penerus generasi. Belum sampai. Kenapa Bulang atau Tigan sayang sekali kepada cucu-cucunya? Ya tentu saja sayang, kan cucu-cucu Bulang itu merupakan generasi penerus dari Bulang dan juga nanti menjadi teman bermain, tidak kesepian lagi Bulang sama Tigan di rumah. Apa yang paling tidak disukai dari cucu-cucunya? Nah, kalau itu kadang-kadang nggak bisa dibilangin, nonton TV lama, kadang-kadang pulangnya tidur ribut, itu aja. Apa yang dilakukan cucu yang membuat Bulang Tigan senang? Tigan senang sekali kalau cucu saya cerita mengenai sekolah. Dia cerita mengenai temannya. Apalagi kalau cerita anak sekolah minggu, saya senang sekali karena dia cerita-cerita sama Tigan. Membantu. Dan sekarang udah bisa membantu, Todi, Tito, udah bisa membantu. Saya bilang ambil ini, ambil itu, udah bisa dia. Jadi saya senang. Apa hadiah yang sering diberikan ke cucu-cucunya? Nah, kalau makanan, es krim, ya. Bagaimana perasaan Bulang Tigan jika cucu-cucunya sakit? Oh, sedih sekali kalau cucu sakit. Karena kalau mamanya dulu sakit nggak begitu sedih, tapi kalau cucu ini sedih sekali. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur saya kalau dia sakit. Bisa stres. Dan saya stres kalau cucu saya sakit. Ada yang bilang anak-anak atau cucu-cucu jadi nakal kalau sama Bulang dan Tigan karena Bulang dan Tigan semua diturutin. Bagaimana menurut Bulang dan Tigan tentang pendapat ini? Kalau saya sih nggak setuju, karena bukan semua diturutin. Kalau yang salah ya kita juga bilang salah. Kalau dia lagi salah ya kita juga cubit kalau dia nggak mau dengerin. Jadi saya nggak pendapat tuh bikin nakal cucu-cucu itu gara-gara Tigan sama Bulang. Kalau Bulang? Ya sama Tigan, karena kami mengajarkan cucu-cucu ke semuanya yang baik, takut akan Tuhan, rajin belajar, hormat kepada orang tua, mendengarkan apa yang dikasih tahu bapaknya sama mamanya. Ini kami lakukan, jadi kami tidak sependapat dengan itu. Apa harapan Bulang dan Tigan kepada cucu-cucunya? Iya. Harapan saya supaya cucu-cucu ini jadi penerus generasi, supaya menjadi pintar, takut akan Tuhan, supaya sekolahnya tinggi, hormatin orang tua, dan baik kepada semua orang. Oke, terima kasih Bulang Tigan. Ini mewakili semua Zaitun kami di Runggun Cijantung. Mungkin ini juga sama dengan Zaitun-Zaitun seluruh GBKP karena ini pertanyaan-pertanyaan dan ungkapan secara umum.
Karena apa? Semua kakek nenek itu sepertinya sangat sayang kepada cucunya. Nah, kalau tadi di 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ini adalah pesan yang menunjukkan rasa sayang kita terhadap kakek nenek. Karena apa? Orang muda tunduklah kepada yang tua. Orang muda tunduklah kepada orang tua. Dan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kenapa? Allah menentang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika dari kecil, ketika dari muda kita menerapkan ini, semakin tua semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, ini juga menunjukkan rasa sayang kita kepada kakek nenek kita. Dan lewat aksi kita, kita sudah sama-sama merayakan dan mengucapkan selamat ulang tahun Zaitun GBKP yang ke-29. Semakin tua semakin produktif, semakin tua semakin bermanfaat, semakin tua semakin menjadi teladan, semakin tua semakin menjadi sehat dan segar. Sehingga ketika masa tuanya pun mereka tetap menjadi orang tua yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan hari ini. Kami boleh diajari bagaimana kami harus menyayangi, hormat dan patuh kepada kakek nenek kami. Kami diajari Bapa sehingga kami boleh menjadi cucu yang bisa dibanggakan oleh kakek nenek kami. Ajari kami Bapa, beri kami hikmat sehingga kami juga menjadi cucu yang membanggakan mereka. Berikan kami kekuatan Tuhan sehingga kami selalu bisa menyenangkan kakek nenek kami. Dan di hari ulang tahun Zaitun ini Tuhan, kami juga ingin memberikan aksi walaupun kami tidak bisa bertemu, tetapi kami ingin menyapa mereka, memberikan semangat kepada mereka sehingga mereka semakin tua semakin bermanfaat, semakin tua semakin diberkati, sehingga kami semua juga cucu-cucunya tetap menjadi cucu-cucu yang selalu didoakan oleh kakek nenek kami. Terima kasih Bapa, dalam nama putramu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, jadi untuk melanjutkan kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan. Dan kita akan menyanyikan dari kitab Penambahan Denden nomor 303, Oh Yesus Kam Terang Geluhku. Oh Yesus Kam terang geluhku, Kam masih kelingku, Kam simak kebiaranku. Oh Yesus Kam mengapentengku, Makan alali gentarku, Amilin si jahat derpaanku. Oh Bapa dan kepemindonku, Lid kapsada surah-surahku, Atanin aku ibas rumahku, sedekah geluhku. Baik adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita ambil waktu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami, agar layak di hadapan-Mu dan layak dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu selalu Tuhan. Berkati kiranya tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati kedua orang tua kami, tambah rezeki maupun kesehatan kepada orang tua kami Tuhan, agar kami kedepannya bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita akan merespon dan kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari.
menghadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah melambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari, cintanya seperti sungai yang, dan kita tahu betapa dalam kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu kita akhiri ibadah kita akan doa syafaat bersama-sama. Silakan 1-2 menit berdoa sendiri dari rumah secara pribadi, nanti kita satukan doa kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa yang Maha Kudus atas kasih Tuhan sehingga ibadah ini boleh kami akhiri dengan luar biasa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesehatan yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga atas berkat-berkat Tuhan sehingga ibadah kami ini di ujung untuk kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak KKR kami di studio alam. Berkati mereka secara pribadi Tuhan. Berkati mereka satu persatu Bapa. Walaupun mereka ibadah dari rumah, tidak mengurangi sukacita mereka untuk bertemu sapa dengan teman-teman, terlebih untuk menyapa Engkau ya Bapa. Berikan mereka kekuatan Bapa di tengah masa pandemi ini, agar mereka tetap semangat, tetap kuat menjalankan tugas sebagai anak-anak yang luar biasa. Sehingga di dalam mereka belajar dari rumah Tuhan, mereka tetap sukacita menjalankan kewajiban mereka sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk semua orang tua kami, terlebih orang tua kami yang berada di studio alam juga. Berkati pribadi lepas pribadi Tuhan, tambahkan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang berkelimpahan, terlebih berikan mereka hikmat yang luar biasa, sehingga mereka juga mampu menjadi teladan seperti firman kami Tuhan, sehingga mereka menjadi teladan yang luar biasa bagi anak-anak kami, sehingga mereka juga masa tuanya pun tetap menjadi orang tua yang berguna, bermanfaat, tetap produktif, terlebih orang tua yang boleh memberikan sesuatu yang luar biasa kepada anak-anaknya. Bapak di surga, kami serahkan semua kehidupan pelayan KKR kami di studio alam. Berkati pribadi lepas pribadi Bapak, rumah tangga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, terlebih pelayanan mereka, sehingga melayani dengan lebih luar biasa, bukan untuk dilayani. Kami juga serahkan ibadah mereka yang selalu ibadah di jam-jam sore Bapak. Berkati semua rencana-rencana Rugun Studio Alam terlebih KKR-nya Tuhan, sehingga walaupun mereka ibadah di sore hari, tidak mengurangi sukacita mereka, tidak mengurangi mereka untuk ingin bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak atas berkat Tuhan yang boleh kami terima juga. Berkati juga kami semua pelayan KKR yang Cijantung, kami boleh pertukaran mimbar hari ini Tuhan, sungguh sukacita ketika kami boleh menyapa anak-anak Rugun Studio Alam, sehingga mereka juga bersukacita bertemu kami pelayan KKR Rugun Cijantung. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, ucapan, tindakan, hati dan perbuatan yang tidak layak kami lakukan sepanjang ibadah ini, sehingga kami layak disebut anak-Mu, terlebih layak mendapatkan berkat yang datangnya dari-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang telah mengajari kita doa apa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, bagian kita telah selesai. Jadi abang hanya ingatin, kita selalu ingat protokol kesehatan, jaga selalu kesehatan, cuci tangan, gunakan Jaga masker. jarak juga. Iya, jaga jarak. Baik, kami segenap pelayan KKR dari GBKP Cijantung, ada Bang Kornel, Ibu Ada Nadia Ibu Marco. Bang Jona dan Bang Rio undur diri sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Dadah. Terima kasih.